Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa bil Qur'ani hukman wa imamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat Lentera Santri yang semoga Allah muliakan, sudah sepatutnya kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diperkenankan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Dan dari sebagian banyaknya hamba-hamba Allah yang beriman, kita telah diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala yang sangat sempurna dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, mengapa kita harus berpuasa dan apa yang penting dari bulan Ramadan itu? Sampai-sampai Allah menurunkan kewajiban kepada kita semua dan menanamkan dalam kewajiban tersebut pesan yang amat sangat mendalam untuk bisa kita menunaikan ibadah puasa. Jadi, ketika pada hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menunaikan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin, pada penggalan ayat terakhir Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, yang berarti ini mempunyai pesan yang amat sangat mendalam bagi kita semua tentang hakikat Ramadan. Jadi apabila ada yang berkata atau bertanya mengapa harus berpuasa, maka Al-Quran menjawab untuk meningkatkan ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, apa itu takwa? Takwa adalah akumulasi dari kumpulan-kumpulan moral atau kumpulan-kumpulan sifat baik yang berada dalam diri jiwa manusia. Jadi oleh pancaran-pancaran moral itulah dapat mengeluarkan sifat-sifat yang akan dieksekusi oleh bagian dari tubuh kita untuk menjadi sikap-sikap yang mulia dari ujung kepala hingga dengan ujung kaki. Jadi apabila ketika mata kita melihat hal-hal yang mulia, itu adalah bergantung kepada kondisi jiwa kita yang memberikan instruksi kepada tubuh kita atau kepada mata kita untuk melihat yang mulia. Begitu seterusnya seperti telinga saat mendengar, kaki saat melangkah, dan lisan saat bertutur. Hadirin rahimakumullah, pusat kontrol, pusat sinyal, dan pusat yang memberikan instruksi, pusat yang memberikan perintah kepada tubuh manusia untuk melakukan hal-hal yang baik, itulah yang disebut dengan takwa. Hal ini selaras dengan Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan aku bersumpah, kata Allah, demi jiwa manusia yang disempurnakan ciptaannya. Maksud dari jiwa yang sempurna adalah ketika roh dimasukkan ke dalam jiwa fisik manusia yang kemudian dilahirkan, dididik dan dirawat, kemudian terpengaruh oleh lingkungan. Itulah yang disebut dengan jiwa yang sempurna. Mengapa seperti itu? Karena di dalam jiwa kita ini terdapat beberapa banyak moral-moral yang diantaranya adalah sifat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat takwa ini merupakan puncak dari akumulasi sifat-sifat baik. Kemudian fujur adalah katalitasnya. Di dalam sifat takwa ini terdapat sifat-sifat yang baik yang disebut dengan khair. Maka kejujuran, kesabaran, rendah hati, dan sifat-sifat baiknya yang lain pun terdapat tersimpan di dalam jiwa takwa ini. Kemudian apa itu fujur? Fujur adalah lawan kata dari takwa. Jadi contohnya adalah ketika di takwa ada jujur, maka di fujur ada dusta. Ketika di takwa ada rendah hati, maka di fujur ada sombong. Ketika di takwa ada sabar, maka di fujur ada amarah.
Hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan sikap amarah bukan untuk menjadikan manusia menjadi pemarah, tetapi Allah menciptakan amarah itu untuk mempercepat dan melatih diri manusia untuk bertemu dengan sikap yang sabar. Karena tidak mungkin sikap sabar itu ditemukan kalau tidak ada amarah. Seperti halnya tidak akan mungkin ditemukannya bersih kalau tidak ada kotoran. Qad aflaha man zakkaha. Nah, jadi hadirin, Allah menciptakan kotoran itu bukan untuk menjadikan suatu benda menjadi kotor, tetapi untuk menjadikan si bersih itu tampil ke dalam permukaan. Hadirin rahimakumullah, jadi berbahagialah untuk kalian yang bisa melawan sifat fujur dengan sifat ketakwaan. Dari kesimpulan yang semua ini, Allah berkata, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian semua adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirin, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya inti dari puasa bulan Ramadan ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa Ramadan ini kita dilatih untuk mencegah hawa nafsu dan menegakkan kebatilan. Kita dilatih untuk menjauhi keburukan-keburukan yaitu junnah dan mendekatkan kepada kebaikan yaitu jannah. As-siyamu junnatun. Oleh karena itu, di bulan puasa Ramadan ini, mari kita semua bersungguh-sungguh melatih diri untuk supaya ketakwaan kita ini muncul dengan sangat paripurna. Hadirin rahimakumullah, kiranya cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Walaupun sedikit dan kurang menarik, tapi mudah-mudahan menjadi manfaat yang terbaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.